Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Project Kewarganegaraan bersama saya Rois. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai contoh-contoh soal dari seleksi guru PPPK yang akan segera berlangsung. Nah, sekedar informasi bagi teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu PPPK. PPPK adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, pada ujian seleksi PPPK tahun 2021 ini itu sedikit berbeda teman-teman dengan ujian seleksi CPNS di tahun-tahun sebelumnya, di mana tidak ada seleksi kompetensi dasar, yang ada hanya seleksi kompetensi teknis. Jadi nanti nggak ada SKD-nya, cuman ada seleksi administrasi seperti biasa, kemudian ada seleksi kompetensi teknis terkait dengan kemampuan kita dalam mengajar. Kemudian setelah itu ketika kita udah lulus, kita bisa melanjutkan ke tahapan yang selanjutnya, yaitu biasanya kita sebut sebagai SKB atau seleksi kompetensi bidang. Nah, di sini terdiri dari kompetensi sosiokultural, kemudian ada tes bakat skolastik atau penalaran, kemudian yang ketiga ada kompetensi manajerial atau kalau di CPNS itu TKP, tes karakteristik pribadi, dan yang keempat ada wawancara. Jadi ada 4 hal itu yang harus kita lewati bersama-sama. Nah, seperti yang diketahui sebelumnya bahwasanya pemerintah telah melakukan pemetaan terkait pembukaan seleksi ini. Salah satunya adalah telah menetapkan rencana jadwal pelaksanaan seleksi PPPK tahun 2021, di mana di mana di bulan Januari adalah pendaftarannya. Mungkin ini sedikit meleset ya, pendaftarannya sekitar di bulan Maret. Kemudian untuk ujian tingkat TK, SD, SMP itu dilaksanakan di bulan Mei. Kemudian SMA dan SMK dilaksanakan di bulan Juni. Nah, ini yang menarik bagi teman-teman yang tidak lulus pada seleksi pertama, bisa mengikuti seleksi kedua dan ketiga di sekitar bulan September sampai bulan Desember. Jadi dalam 1 tahun itu kita diberikan kesempatan 3 kali untuk mengikuti tes guru PPPK ini. Nah, sekarang kita akan membahas dan mempelajari bersama-sama materi dari kemampuan manajerial, atau yang kalau misalkan CPNS itu adalah TKP, tes kepribadian. Nah, di sini saya langsung ambil soal dari gurupendidikan.co. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sedang mencari soal-soal bisa langsung ke website tersebut. Nah, langsung aja kita bahas soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 ini sebenarnya udah kelihatan jawabannya, tapi nanti akan saya mencoba untuk membahasnya. Soal nomor 1. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? A. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. B. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. D. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. Atau yang E. Saya membaginya sesuai dengan bakat. Nah, di sini pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita membagi tugas kepada rekan dan bawahan kita. Jadi posisinya kita adalah sebagai seorang kepala ya. Yang pertama salah, kenapa? Karena dia membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifatnya. Kurang tepat ya, karena yang diutamakan adalah kompetensi dan kemampuannya apa. Yang kedua, membagi berdasarkan minat dan keinginan. Nah, ini juga kurang tepat karena seorang pemimpin harus mempunyai jiwa leadership, harus bisa memberikan tugas yang sesuai dengan job deskripsinya, bukan berdasarkan keinginan dari anak buahnya. Yang C kenapa benar? Karena dia membagi tugas dengan sesuai dengan keahlian dan keterampilannya. Jadi kalau misalkan dia mengajar biologi, ya berarti dia harus mengajar siswanya biologi ya, sesuai dengan keahlian dan keterampilannya masing-masing, kecuali nanti kalau dalam keadaan terdesak saja. Yang D kenapa salah? Karena dia membagi tugas kalau sesuai kemampuan udah benar, tapi di situ ditambahi sesuai dengan minat dari anak buahnya. Ini juga tidak menunjukkan jiwa seorang kepemimpinan. Dan yang E, saya membaginya sesuai dengan bakat, itu juga kurang tepat. Oke, sekarang saya nomor 2. Apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dan pekerjaan? A. Saya mencatat untuk pertimbangan, saran, dan deadline.
B. Saya jarang mencatat. Ini ada kata jarang, sepertinya minus, kurang tepat. Yang C. Saya tidak membutuhkan daftar harian. Ini juga sepertinya acuh sekali, nggak bagus ya teman-teman ya, jangan. Yang D. Saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. Bagus ya. Tapi kita lihat dulu yang lain. Yang E. Saya kadang mencatatnya. Ada kata kadang, jarang, tidak butuh. Itu adalah jawaban-jawaban yang paling rendah. Berarti jawabannya kalau nggak A, yang D ya. Coba kita teliti lagi di pertanyaannya. Ada kata, apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dan pekerjaan? Jadi ada 3 hal di sini. Jadi untuk jawabannya kita juga harus mencari 3 jawaban. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. Oke. Pertanyaan nomor 3. Apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? Apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? Kayak aneh sedikit ya pertanyaannya ya, apa salah deh. Yang A, saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawasnya. Jadi tugasnya dikasihkan ke staf-stafnya, dia seorang pemimpinnya hanya sebagai seorang pengawas saja. Yang B, saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. Yang C, saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. Ini sepertinya kurang tepat ya. Yang D, saya mendelegasikan sebagian kecil kepada staf. Yang E, saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. Jadi di sini tentu yang paling benar adalah yang A ya. Jadi tugas itu didelegasikan, dijelaskan kepada staf-stafnya, kamu ngerjakan ini dan segala macam. Nah, seorang pemimpin tugasnya dia adalah sebagai seorang pengontrol dan sebagai seorang pengawas. Sekarang yang nomor 4. Seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan, misalkan tamu, rapat, telepon, yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda? A. Saya tidak merasa terganggu dengan itu. B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Ini oke juga, kita lihat yang lain dulu. Yang C. Saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. Ini juga sepertinya kurang baik, karena yang pasti seorang pemimpin itu akan dihubungi oleh banyak orang ya. Yang D, tergantung situasi apakah yang dipenuhi atau tidak. Ini juga sepertinya jawaban yang bagus. Yang E, saya merasa terganggu dengan hal itu. Ini tentunya kurang tepat sekali. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan itu benar-benar penting, bisa kita tinggalkan terlebih dahulu. Oke. Nomor 5. Seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja? Yang A, selalu. Gagasan saya cemerlang dan selalu diterima, menunjukkan sikap yang sangat optimisme. Yang B, kadang-kadang jika ide baik itu muncul. Atau yang C, sering. Yang D, jarang. Yang E juga kadang-kadang. Nah, di sini kalau ini terkait dengan sebuah gagasan, terkait dengan sebuah ide, maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang paling optimis, yaitu yang A, selalu. Gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Itu adalah harapan kita sebagai seorang pemimpin. Baiklah, sekarang soal nomor 6. Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? Tidak terlalu penting, karena yang penting adalah target tercapai. Ini sepertinya seorang pemimpin yang sedikit acuh kepada anak buahnya, karena yang penting nggak masalah kita nggak kompak, yang penting pekerjaan kita selesai ya. Ini kurang tepat. Yang B, penting tapi bukan yang utama. Apa itu yang utama tapi nggak disebutkan ya, ini juga kurang tepat. C, biasa aja, karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. Nah, kata siapa ya? Kekompakan itu sangat penting sebenarnya untuk membangun chemistry dan kerjasama sebuah tim. Jadi yang C juga kurang tepat. Yang D, cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. Kurang tepat, pasti yang paling tepat adalah jawaban yang E. Penting tapi yang utama adalah target. Nah, di sini
Sebenarnya jawaban antara A dan E itu hampir mirip, tapi dari segi bahasanya itu lebih tepat jawaban yang E ya. Jawabannya penting, kompak itu penting, tapi yang utama adalah target. Coba yang kita lihat yang A, tidak terlalu penting. Yang A cuman berinya nggak terlalu, tapi yang E dia mengatakan penting sekali. Oke, jawabannya adalah yang E. Soal nomor 7. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi oleh tim? A. Saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga, sehingga saya akan menyelesaikannya. B. Ini bagus sih ya. Kita lihat jawaban yang lain dulu. Ketua tim adalah penanggung jawab besar masalah tersebut. C. Orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar. D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. E. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim. Jadi di sini bisa kita lihat untuk jawaban A itu kurang tepat ya, karena hanya menunjukkan respect saja, tidak menunjukkan masalah itu harus dikerjakan secara bersama-sama. Yang B itu terlalu membebankan kepada ketua tim. Yang C membebankan kepada si pembuat masalah, padahal di sini konteksnya adalah bekerja sama dalam tim. Yang D adalah jawaban yang paling tepat, karena masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan bersama-sama oleh tim, kecuali itu adalah masalah pribadi, berarti penanggung jawabnya adalah si pembuat masalah tersebut ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D ya. Sekarang soal nomor 8. Bagaimana cara Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. Jadi ini adalah sikap bagi kita ketika diminta untuk merespon target pencapaian yang dilakukan oleh rekan kerja kita. Yang B, saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja yang memang progresnya luar biasa. Oh, berarti yang nggak luar biasa nggak dikasihkan respon. Ini juga tidak menunjukkan sikap yang adil sebagai seorang pemimpin. C, saya akan memberikan apresiasi sekedarnya saja. Jika baik, saya katakan baik, dan jika tidak, saya katakan tidak. Ini juga kurang bagus sebagai seorang pemimpin, karena yang namanya apresiasi itu nggak selalu berhubungan dengan pencapaian dari anak buahnya. Bisa saja anak buahnya hanya melakukan kebaikan sedikit. Nah, itu walaupun sedikit, kita lebih baik melakukan apresiasi, memberikan pujian, memberikan hadiah, dan yang lain sebagainya. D, saya jarang memberikan apresiasi. Jangan sampai jarang ya. Kalau ada kata jarang, kadang-kadang, tidak pernah, lebih baik kita hindari. Yang E, saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja. Yang ini sebenarnya juga benar, tapi terlalu datar, kurang tepat ya. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. Soal nomor 9. Apakah Anda merasa sulit meminta tolong kepada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? A. Merasa sulit karena tidak ingin memberatkan orang lain atas tugas saya. B. Jika dalam kondisi benar-benar terdesak, maka saya akan meminta tolong kepada orang lain. C. Tergantung situasi dan urgensi, terkadang saya minta tolong, terkadang tidak jika tidak dibutuhkan. Yang D. Jarang meminta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Yang E. Selalu meminta tolong meskipun tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Nah, di sini kita harus benar-benar hati-hati. Ini adalah pendapat bahwasanya apakah Anda merasa sulit meminta tolong kepada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda. Ya, jadi itu sifatnya adalah kondisional. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong kepada orang lain. Ya, kalau itu berhubungan dengan tugas. Kalau misalkan tidak dalam kondisi yang mendesak, maka lebih baik tugas itu kita selesaikan dengan sendirinya. Oke. Jadi di sini kita harus memilih jawaban yang benar-benar tegas. Jangan sampai ada kata-kata tergantung situasi atau jarang
atau sulit dan